Adapun kelompok 3 itu terdiri dari saya sendiri, Gangga Samalan, NIM 16, ada Dipa Hapsari, NIM 17, ada Agus Saputra, NIM 18, ada Dewa Julio, NIM 19, ada Yunita, NIM 20, dan ada Ida Rajeswari, NIM 21. Baiklah, untuk yang pertama, mengenai latar belakang dan rumusan masalah serta tujuan akan dijelaskan oleh baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ida. Baik, bisa di next. Yang pertama, latar belakang. Obat merupakan salah satu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia untuk mencegah, mengobati, memelihara, maupun untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Dan tidak terlepas obat itu tidak terlepas dari seorang farmasis. Dalam formulasi sediaan farmasi akan berkaitan dengan beberapa hal yang berhubungan dengan reaksi-reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi formulasi sediaan farmasi. Salah satunya adalah kelarutan. Dalam peracikan sediaan farmasi, suatu bahan obat dalam bentuk apapun harus memiliki kelarutan yang baik untuk kepentingan terapeutiknya dan metabolisme obat di dalam tubuh. Sehingga seorang farmasi harus dapat mengetahui kelarutan suatu sediaan dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelarutan seperti pengaruh pH, konsolven, surfaktan, dan suhu. Next. Kemudian untuk rumusan masalah, yang pertama itu apa itu kelarutan dan pengaruh kelarutan terhadap suatu obat. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh pH, konsolven, surfaktan, dan suhu terhadap kelarutan suatu obat. Kemudian untuk tujuan dari praktikum ini adalah untuk mempelajari kelarutan suatu obat serta memahami dan mengetahui pengaruh pH, konsolven, surfaktan, dan suhu terhadap kelarutan suatu obat. Next. Untuk tunjangan pusaka akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai definisi kelarutan. Jadi kelarutan adalah dalam istilah kuantitatif sebagai konsentrasi zat terlarut dalam larutan jenuh pada suhu tertentu. Dan secara kualitatif mungkin didefinisikan sebagai interaksi spontan dari dua atau lebih zat bisa di next. Selanjutnya ada kelarutan pada obat. Kelarutan dalam obat dalam air merupakan hal penting untuk pengantaran oral dan juga parenteral. Hal ini terkait dengan desain dan proses pengembangan sediaan obat. Kelarutan obat selaras dengan laju disolusi, di mana sediaan obat padat perlu mengalami perlepasan dari sediaannya dan larut dalam larutan gastrointestinal. Menurut Rachmaniar 2017. Kemudian, obat-obat yang mempunyai kelarutan kecil dalam air atau poorly soluble drugs seringkali menunjukkan ketersediaan hayati rendah. Dan kecepatan disolusi merupakan tahap penentu atau rate limiting step pada proses absorpsi obat. Bisa di next. Baik, untuk selanjutnya, definisi tentang pelarut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bagi yang bertugas, dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan
Jadi untuk definisi pelarut, itu secara sederhana pelarut dapat diartikan sebagai bahan yang digunakan sebagai pembawa atau yang dapat melarutkan solvent. Larut umumnya merupakan suatu cairan yang dapat berupa zat murni ataupun campuran. Zat yang terlarut dapat berupa gas, cairan lain ataupun bahan padat. Larutan bervariasi dari terlarut seperti etanol dalam air hingga sulit terlarut seperti perak klorida dalam air. Jika tidak dinyatakan lain, larut yang digunakan adalah air suling atau aqueous. Bisa di next. Untuk larutan tak jenuh dan lewat jenuh. Larutan tak jenuh atau jenuh adalah suatu larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi di bawah jumlah yang diperlukan untuk mencapai kejenuhan pada suhu tertentu. Sedangkan untuk larutan jenuh adalah larutan yang mengandung lebih dari zat terlarut lebih daripada biasanya pada suhu tertentu. Berikut merupakan beberapa istilah kelarutan menurut farmakope. Yang pertama, sangat mudah larut, kurang dari 1 bagian pelarut. Mudah larut, 1-10 bagian pelarut. Untuk larut, itu 10-30, agak sukar larut, 30-100, sukar larut, 100-1000, sangat sukar larut, 1000-10.000, dan praktis tidak larut adalah larut lebih dari 10.000. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, yang pertama adalah sifat solut dan solvent. Solut yang polar akan larut dalam solvent yang polar. Misalnya garam-garam anorganik larut dalam air, sedangkan alkaloida basa yang umumnya bersifat organik akan bersifat non-polar dan larut dalam solvent non-polar, seperti kloroform. Kemudian ada pengaruh pH. Ketika zat aktif yang sering digunakan zat organik yang bersifat asam lemah, larutan asam lemah seperti barbiturat dan sulfonamid dalam akar akan bertambah dengan naiknya pH karena terbentuknya garam yang mudah larut dalam air. Sedangkan basa-basa organik seperti alkaloida dan anestetik pada umumnya sukar larut. Kemudian ada temperatur. Pada umumnya bahan obat bertambah larut pada suhu atau temperatur yang ditingkatkan. Jika seperti demikian, maka bahan terlarut dikatakan sebagai endotherm karena proses kelarutannya memerlukan panas. Sebaliknya, jika temperatur tidak mempengaruhi kelarutan, maka bahan tersebut dapat dikatakan sebagai exotherm. Kemudian ada konstanta dielektrik. Untuk konstanta dielektrik itu diketahui juga dapat mempengaruhi kelarutan. Selanjutnya ada bentuk dan ukuran. Kelarutan suatu zat akan naik dengan berkurangnya ukuran partikel suatu zat. Konfigurasi molekul dan bentuk sediaan susunan kristal juga dapat mempengaruhinya. Yang terakhir ada pertambahan kosolvent. Penggunaan kosolvent juga dapat diketahui dapat mempengaruhi polaritas daripada sistem yang dapat ditunjukkan dengan perubahan tetapan dielektriknya. Slide next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai spektrofotometri UV visible. Spektrofotometri UV vis atau ultraviolet visible merupakan instrumen yang digunakan dalam menganalisis suatu senyawa kimia. Prinsip dari kerja spektrofotometer UV vis ini. Jadi, spektrofotometri UV vis didasarkan atas pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet 200-350 nanometer dan sinar tapak di kisaran rentangan 350-800 nanometer oleh suatu senyawa. Agar sampel tidak menyerap foton pada daerah UV vis atau panjang gelombang foton 200 nanometer sampai 700 nanometer, biasanya sampel harus diperlakukan atau derivatisasi, misalkan penambahan reagen dalam pembentukan garam kompleks dan lain sebagainya. Kelebihan dari instrumen spektrofotometer UV vis ini yaitu dapat digunakan untuk menganalisis banyak zat organik dan anorganik selektif, mempunyai ketelitian yang tinggi dan kesalahan relatif sebesar 1% sampai 3%. Analisis dapat dilakukan dengan cepat dan tepat serta dapat digunakan untuk
kualitas zat yang sangat kecil. Selain itu, hasil yang diperoleh juga cukup akurat, di mana angka yang terbaca langsung dicatat oleh detektor dan tercetak dalam bentuk angka digital ataupun grafik yang sudah diregresikan. Next. Berikut mengenai pemberian bahan. Yang pertama ada aqua destillata, atau nama lainnya air suling yang memiliki rumus molekul H2O, berat molekul 18,02 gram per mol. Pemberiannya berupa cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak mempunyai rasa, dan penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat. Kemudian ada polisorbatum 80, pemberiannya berupa cairan kental, transparan, tidak berwarna, hampir tidak berasa. Kemudian kelarutannya mudah larut dalam air, dalam etanol 95% pekat, dalam etil asetat pekat, dan dalam metanol pekat, sukar larut dalam parafin cair. Kemudian penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Kegunaannya sebagai emulgator. Kemudian paracetamol, nama resminya acetaminophen atau paracetamol nama lainnya. Pemberiannya serbuk hablur, putih, tidak berbau, rasa sedikit pahit. Kemudian kelarutannya larut dalam air mendidih dan dalam natrium hidroksida 1 normal, mudah larut dalam etanol. Penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat, terlindung dari cahaya. Khasiatnya sebagai analgetikum dan antipyretikum. Kemudian asidum hidrokloridum atau nama lainnya asam klorida dengan rumus molekul HCl dengan berat molekul 36,46 gram per mol, dengan pemberian cairan tidak berwarna, berasap, bau merangsang. Jika diencerkan dengan 2 bagian air, asap dan bau hilang. Penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat, kegunaannya sebagai zat tambahan. Kemudian pemberian yang terakhir yaitu dari natri hidroksidum atau natrium hidroksida dengan rumus molekul NaOH, berat molekul 40,00 gram per mol. Pemberiannya berupa bentuk batang, butiran, massa hablur atau keping, kering, keras, rapuh, dan menunjukkan susunan hablur, putih, mudah meleleh, basah, sangat alkalis dan korosif, segera menyerap karbon dioksida. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik, larutannya sangat mudah larut dalam air, dan etanol 95% pekat. Khasiatnya sebagai zat tambahan. Pustaka pemberian bahan kami dapatkan dari Farmakope 3. Untuk prosedur penelitian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai prosedur penelitian. Yang pertama yaitu mengenai alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama ada gelas kimia, kemudian spektrofotometer, botol semprot, pipet ukur, pipet tetes, filler, batang pengaduk, sendok tanduk, elektromantel, kemudian gelas ukur 10 ml, corong, serta timbangan analitik. Serta bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu aquades, alkohol, paracetamol, HCl, NaOH, dan surfaktan atau deterjen. Kemudian untuk prosedur kerja dari kelompok kami sendiri mengambil dari buku petunjuk praktikum farmakofisika tahun 2021. Kemudian untuk yang pertama prosedur kerja pengaruh pH. Ditimbang paracetamol 6 gram, kemudian dimasukkan aquades masing-masing 40 ml ke dalam gelas kimia 1 dan 2, lalu ditambahkan 10 ml HCl pada tabung 1 dan 10 ml NaOH pada tabung 2. Kemudian dimasukkan masing-masing 3 gram paracetamol pada gelas kimia 1 dan 2. Kemudian diaduk hingga larut, kemudian diukur konsentrasinya menggunakan metode titrasi. Yang kedua yaitu pengaruh ke solvent. Yang pertama ditimbang paracetamol 6 gram, kemudian dimasukkan 50 ml aquades dalam gelas kimia 1, kemudian dimasukkan 40 ml aquades dalam gelas kimia 2, lalu dilanjutkan dengan dipipet 10 ml alkohol dan dimasukkan ke dalam gelas kimia 2. Kemudian dimasukkan masing-masing 3 gram paracetamol pada gelas kimia 1 dan 2. Lalu diaduk dan diukur konsentrasinya menggunakan metode titrasi. Untuk prosedur pengaruh surfaktan dan pengaruh suhu akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan dari prosedur kerja sebelumnya. Kemudian selanjutnya itu prosedur kerja dari pengaruh surfaktan. Yang pertama itu ditimbang paracetamol sebanyak 6 gram, kemudian dimasukkan 50 ml aquades dalam gelas kimia pertama, dan kemudian dimasukkan 40 ml aquades dalam gelas kimia kedua. Selanjutnya dipipet 10 ml larutan surfaktan yang berupa deterjen dan dimasukkan ke dalam gelas kimia 2. Kemudian dimasukkan masing-masing 3 gram paracetamol pada gelas kimia 1 dan 2, dan kemudian diaduk dan diukur konsentrasinya menggunakan metode titrasi.
Kemudian untuk prosedur kerja pengaruh suhu, pertama ditimbang paracetamol 6 gram, kemudian dimasukkan aquades masing-masing 50 ml ke dalam gelas kimia 1 dan 2, kemudian dimasukkan masing-masing 3 gram paracetamol pada gelas kimia 1 dan 2, kemudian diaduk hingga larut pada gelas kimia 1, dipanaskan dengan elektromantel gelas kimia 2 selama 5 menit sambil diaduk, dan kemudian gelas kimia diangkat dari elektromantel, dan kemudian diukur konsentrasinya menggunakan metode titrasi. Next. Adapun daftar pustaka yang kami gunakan bisa dilihat pada slide berikut. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, saya Kelompok 3 ini kelompok kelas A ya? Iya, Ibu. Oke. Lihat di UASA nggak? Ngecek di UASA nggak? Praktikum farmasi fisik kelas A. Oke. Halo. Kelas A? Iya, Ibu. Kelas A semua deh, kelas A semua. Ngecek di UASA nggak? Untuk praktikum kelarutan hari ini. Ada, Ibu. Sudah, Bu. Sudah Dibaca nggak tugas praktikum kelarutannya? Ibu, untuk tugasnya itu, saya pikir itu tugas punya cutting, Ibu, karena sudah berada di OASE sejak awal-awal banget, Ibu. Biasanya kan kalau ada tugas baru untuk angkatan kami, tugasnya itu ada 2, Ibu. Satu tugas yang di atas, kemudian satu lagi tugas yang di bawah. Dikarenakan tidak ada tugas yang di bawah, maka saya asumsikan tugas tersebut punya cutting. Makanya saya tidak menyuruh untuk membuat tugas tersebut, Ibu. Kalau saya buatnya tempat ini berbeda dengan tahun lalu. Kelompok farmasi fisik itu ada 2 di UASA saya. Farmasi ganjil 2020-2021 sama farmasi fisik kelas A ini untuk 2021-2022. Tapi untuk praktikum-praktikum sebelumnya selalu ada 2 tugas, Ibu. Tugas yang di atas sama tugas yang di bawah. Jadi tugas yang di atas itu sepertinya punya cutting yang tahun lalu, sedangkan tugas yang bawah ini merupakan tugas baru untuk angkatan kami. Jadi karena tidak ada... Jangan samain dong UASA-nya kelas lain, praktikum lain dengan praktikum parvi saya. Jangan dibiasakan. Jadi kan di sini ada di sini kan buku di atas itu ada praktikum farmasi fisik tahun ajaran 2021-2022. Ya kan? Paling atas di UASA Anda. Apakah ada di situ RPS 2020-2021 paling atas di tempat Anda? Di UASA yang tampak di Anda, saya bukan mahasiswa soalnya. Nggak tahu tampilannya seperti apa. Ada, Ibu, RPS praktikum farmasi fisika ganjil 2021-2022. Ada nggak 2020-2021-nya ada di tempat Anda? Nggak ada, Ibu. Nggak ada. Nah, terus kenapa asumsi itu muncul? Karena tugas ini untuk kakak kelas. Ya nggak bisa gitu. Karena tugasnya selalu ada 2, Ibu. Untuk praktikum-praktikum selanjutnya. Tugas yang pertama itu sudah ada sebelumnya sudah selalu ada dari minggu semenjak UASA dibuka, Ibu. Iya, karena saya koordinator tahun lalu. Tapi kan pretestnya nggak ada, tugasnya kan sama. Nanti tugasnya dicek lagi. Kadang-kadang tugasnya saya rubah nilainya. Hasil praktikumnya. Tapi bahasa di sini sama.
tapi attachment filenya biasanya berbeda. Oke, untuk angkatan ini, jadi apapun yang muncul di UASA dibaca ya. Jadi jangan punya asumsi lain selain yang ditulis. Oke, kerjakan apa yang sudah tertulis dan tulislah apa yang sudah dikerjakan. Oke, ini informasi secara tertulis. Informasi yang kalau sudah tertulis berarti itu benar, declare benar dari saya. Ibu izin masuk sebentar. Ya, Biasanya untuk praktikum itu bukannya tugas itu biasanya dibuat setelah kegiatan praktikum berangsur, Bu. Soalnya kan di sini dijelaskan bahwa tugas ini ditulis pada bagian metode di laporan akhir. Jadi karena di buku petunjuk itu laporan akhir dibuat setelah kegiatan praktikum dan dikumpul hamin 1 minggu setelah praktikum. Jadi kami kira tugas ini dibuat setelah kegiatan praktikum. Jadi di jurnal awal itu kita menjelaskan tugas hari-hari. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang atau bagaimana bisa ditambahkan atau bagaimana. Beda Di laporan akhir itu baru kita isi penjelasan tambahan dari Ibu maupun Iya, tapi kan tujuannya beda. Jadi kok sebenarnya kan bisa bisa dibuang. Jadinya orang numpuk buku, numpuk kertas. Dari RPS itu. Ya Bu, dari saya juga begitu. Oke, sekarang kita perbaiki ya pemahaman kita sekarang di praktikum ini. Oke, jadi yang pertama yang harus kita lihat di UASA adalah tanggal-tanggal ini. Oke, jadi misalnya kalau misalnya kita lihat di kelarutan, bisa saya share ya sekarang ya, biar kita sama nih, karena pemahaman kita jarak jauh ini agak sedikit berbeda kalau kita tidak diskusikan di tengah-tengah seperti ini. Baik, Bu. Oke, satu, tugas Anda di praktikum farmasi fisik, Anda punya koordinator. Tapi tugas setiap individu yang mengikuti farmasi fisik wajib melihat UASA secara mandiri. Oke, jadi jangan mau disuruh, jangan mau bertanya diwakili oleh koordinator. Satu. Oke, jadi Anda harus ngeceknya satu-satu. Nah, kita bahas sekarang kelarutan. Kalau di UASA ini, yang pertama muncul, yang saya buat di UASA saya adalah RPS muncul. Oke, sudah selesai, kemudian mikromeritik udah selesai, dan mikromeritik kemarin kan Pak Agung nih yang mengampuh sesuai dengan RPS. Kita kalau misalnya tidak sesuai dengan jadwal karena bentrok, itu silahkan berdiskusi dengan pengampu sesuai dengan kontrak. Oke, silahkan. Tidak harus exactly Jumat jam sekian. Kalau dia nggak bisa, ya silahkan. Oke. Terus mikromeritik sekarang, kerapatan dan porositas partikel. Di situ muncul pasti tugas praktikum penentuan kerapatan partikel. Sorry. Kan minggu lalu, ini juga terjadi kan? Ini kan sudah ada nih. Ini gimana yang Anda lakukan waktu itu di kerapatan porositas partikel, ada tugas penentuan kerapatan partikel. Saya ingin tahu nih bagaimana kegiatan ini Anda lakukan, kelompok A dan kelompok B. Untuk yang kerapatan dan porositas partikel waktu itu hanya ada diskusi antara mahasiswa dengan ibu tentang video pembelajarannya saja, tidak ada presentasi sama sekali. Tidak ada presentasi, oke. Tapi tugasnya ini Anda dapat nggak di awal? Sebelum tugasnya sudah ada, Ibu. Tugasnya sudah ada, tapi saya rubah nih attachment-nya. Tidak, coba Anda bandingkan dengan kakak kelas, nilainya berbeda dengan nilai pengujian di kakak kelas, ya kan?
Punya nggak KRPA-nya laporan kakak kelas? Nggak punya. Kalau saya tidak. Terus yang menjadi masalah sekarang, ini sudah muncul di praktikum kerapatan. Kalau Anda tadi seperti informasi teman Anda bahwa harus ada 2 tugas, itu kakak kelas dan ini tugas saya, ini kenapa di kerapatan tidak menjadi masalah kemarin? Waktu praktikum, kenapa tidak bertanya? Ibu, saya barusan buka OASE. Untuk kerapatan saya menemukan 2 tugas. Yang pertama diberikan label tugas praktikum penentuan kerapatan partikel. Satunya lagi juga ada tugas praktikum penentuan kerapatan partikel, cuma bentuk penulisannya beda. Pada tugas yang pertama saya baca volume ruangnya untuk TAF 160, 159, 161. Sedangkan untuk tugas yang... Oke, itu muncul di Anda? Iya, saya muncul 2, Ibu. Semua muncul 2? Di saya iya, Bu. Di saya juga, Bu. Oke, berarti ada miss di UASE Anda dan UASE saya ya. Anda lihat ya di punya saya? Iya, Bu. Sepertinya begitu, Bu. Tugasnya gini ya. Tugasnya cuma 1 ya. Iya, Bu, betul. Tetapi di OASE kami itu masih tertera. Nah, ini Bu maksud. Ada 2, Bu, itu, Bu. Di atas 1 dan di bawah ada 1. Di bawah. Mana sih? Di bawah jurnal. Di bawah jurnal. Nah, ini, Bu. Ini. Ini muncul juga ya? Iya, Bu, benar, Bu. Iya, Bu. Yang Anda ikuti kemarin, yang laporan akhir yang ini? Iya, Ibu, tugas yang paling bawah. Oke. Berarti ini saya lupa menghapus. Oke. Kalau tugas akhirnya Anda upload yang ini. Sorry, yang ini. Betul? Betul, Bu. Oke. Sekarang berarti saya harus menghapus ini. Oke. Jadi nanti berikutnya kesalahan ini nggak akan muncul lagi. Jangan jadikan kebiasaan yang kerapatan ini akan muncul di bawah-bawahnya. Ya, tadi kan Anda bilang pasti akan muncul 2. Jadi saya kira yang itu kakak kelas karena tugas kedua nggak muncul. Oke, gitu ya, benar ya, karena melihat di kerapatan. Ibu, betul, maaf sebelum. Ya baik Ibu, kedepannya berarti kita akan langsung mengerjakan tugas yang ada di OASE itu ya Bu? Iya. Jadi berikutnya praktikum yang ada berapa ya? 6 praktikum lagi. Apapun tugas yang diberikan di dalam UASE itu tugas Anda, bukan tugas kakak kelas, bukan tugas adik kelas. Oke? Ya? Baik Ibu, saat praktikum kedua itu tugasnya baru saat praktikum ketiga minggu lalu itu Bu, tugas yang baru itu baru muncul H-1 sebelum praktikum. Jadi untuk minggu lalu kita mengerjakan si tugas yang baru itu Ibu. Nah karena minggu ini tadi tidak ada muncul tugas yang baru, maka kita tadi kemarin tidak mengerjakan. Jadi untuk kedepannya kita akan mengerjakan sesuai ada yang di OASE. Oke, itu ya kesepakatannya. Jadi sebelum kita praktikum, ya Anda harus ngecek OASE H-1, H-3, H-0 paginya, gitu. Itu wajib ya dicek, ya. Nah, karena teknisnya setiap minggu mungkin akan berbeda. Jadi jangan dari awal sampai akhir itu sama. Mungkin aja nanti enggak lagi presentasi minggu kelima. Ya, mungkin saja hanya membicarakan apa yang belum dimengerti, gitu. Jadi nggak seragam teknik kita berpraktikum ini, gitu. Kadang-kadang mungkin nanti di UASE akan muncul Anda boleh masuk ke lab kelompok 1 misalnya. Ya udah, itu yang kita lakukan. Yang lain diam di rumah melihat WP. Gitu ya.
Jadi apapun yang ditulis itulah yang harus dilakukan. Nah, kalau misalnya seperti tadi kerapatan ada 2 tugas, tolong didiskusikan ke saya. Bu, ini kok ada 2 tugas yang berbeda gitu. Kan ini saya ngesetnya 4 kelompok soalnya. Ya. Jadi kadang-kadang kita ngeset UASE ini kan nggak bisa di copy paste, harus ngeset satu-satu kelasnya. Kesalahan mungkin. Ya, memang saya akui ini salah. Saya nggak maunya sebenarnya nggak ini. Saya maunya yang ini. Gitu ya. Udah? Sepakat dulu nih. Kelompok A dan B. Apapun tugas yang di UASA itu yang dikerjakan. Ya. Udah? Nah, kenapa saya buat tugas kelarutan itu menjadi seperti ini? Tuh. Agar kita bisa membahas. Jadi satu kelas itu tahu yang benar itu hasil praktikum itu dibahas seperti apa, atau apa sih efeknya kalau kita nambahkan kosolven atau surfaktan atau suhu terhadap kelarutan paracetamol itu seperti apa gitu. Itu kita ingin diskusikan di Webex ini. Nanti kalau sudah ada tadi kelompok A, kelompok 3 kelas A, bagaimana, apa itu kelarutan, apa faktor yang menyebabkan kelarutan, bagaimana prosedur kerjanya, gitu ya. Prosedur kerjanya mungkin Anda ambil langsung di petunjuk praktikum, sedangkan di video pembelajaran praktikumnya ditonton nggak? Ditonton tidak? Beda nggak sama yang PowerPoint yang teman-teman? Beda, Ibu. Ada. Beda, Ibu. Nah, itu yang harusnya kita diskusikan di Webex ini gitu. Ya, mana yang benar, videonya seperti itu, buku petunjuknya seperti ini, mana yang membedakan. Nah, kalau itu tidak kita presentasikan, nanti Anda upload di laporan akhir, ya akhirnya nggak ketemu mana yang benar, mana yang salah, atau mana yang harus diluruskan. Nggak ada sih yang dua-duanya itu salah, nggak, cuma tidak lebih detail dari video pembelajaran kan, petunjuk praktikumnya. Iya tidak? Iya, Ibu. Kalau di video itu dia penjelasan tentang konsolvennya aja, sedangkan kalau di buku petunjuk itu ada penjelasan tentang pengujian surfaktannya juga gitu. Iya, itu kan berapa faktor. Nanti waktu praktikum kita di dunia nyata Anda di lab, kita nggak bisa nguji semuanya. Jadi makanya di tugas praktikum ini muncul adalah nilai kelarutan paracetamol akibat penambahan kosolven. Nyambung jadinya video pembelajaran dengan tugas praktikumnya gitu. Dan faktor yang lain seperti surfaktan, kemudian suhu, caranya sama nanti, tapi tidak kita ujikan di praktikum di lab gitu. Itu sebenarnya yang ingin saya set ini. Jadi satu-satu dulu gitu. Udah, itu dulu ya. Sepakat ya bahwa apapun tugasnya itulah tugas Anda, bukan tugas kakak kelas, bukan tugas adik kelas. Kalau ada muncul dua atau tiga, tolong didiskusikan. Dan saya ngupload tugas itu biasanya nggak 1 minggu sebelumnya. Biasanya kayak kemarin 1 hari sebelumnya. Kemudian kalau ya tidak ada tugas berarti ya cuma diskusi Webex begini aja gitu. Jadi jangan tanyakan, Bu, kok nggak ada tugas gitu. Berarti yang nggak ada tugas gitu. Ya, nah sekarang mungkin mumpung ada Anda lihat UASE saya, question partisi sekarang. Di situ ada tugas, berarti ini tugas untuk Anda ya? Sudah tugas untuk Anda. Kelihatan ya di UASE Anda, kelihatan nggak? Atau UASE saya aja yang kelihatan? Terlihat, Bu. Bacalah teori, perdalamlah hal-hal berikut, ada pertanyaan, kemudian bagaimana mengolah data hasil percobaan,
Kemudian perhatikan dengan seksama penjelasan mengenai praktikum yang disampaikan oleh dosen pengampu. Jadi besok dosennya akan menjelaskan dulu gitu. Berarti Anda nggak presentasi. Dah, siapkan pertanyaan poin 3 dan 4 di atas pada kesempatan itu. Udah kan? Berbeda kan teknisnya dengan yang hari Minggu ini? Gitu. Ya? Iya, Bu. Jadi jangan samakan saya buat PPT gitu. Ya nggak ada tulis di OASA kok suruh buat PPT gitu. Ya dosennya menjelaskan. Udah, nanti emulsifikasi gitu. Nah ini baru presentasi lagi. Nah, kalau penelitian viskositas belum di set tugasnya apa, ya? Sampai ada stabilitas. Sampai difusi, stabilitas, laju sedimentasi itu udah ada tugas. Nanti viskositasnya belum. Nah, viskositas Newtonian dan non Newtonian ini kita set di pertemuannya 1 kali ya. Nanti akan membahas 2 alat. Dah? Sudah ya? Untuk tugas, pembicaraan kita tentang tugas, untuk pemahaman kita tentang tugas, ada pertanyaan lagi? Untuk tugas saja dulu, sebelum saya diskusi tentang kelarutan. Ada pertanyaan? Ada yang ingin didiskusikan atau tidak setuju, atau ada saran untuk saya, untuk perbaikan praktikum ini? Silahkan. Atau Anda harus mewanti-wanti saya, Ibu, tugasnya harus 3 hari, karena kami butuh waktu untuk membuat tugas, misalnya seperti itu. Kalau tidak 3 hari, Ibu jangan upload UASA, silahkan. Ayo. Ada yang keberatan? Praktikumnya seperti ini? Oke, saran dan masukan sangat penting ya bagi saya. Ibu izin masuk. Ya, silakan. Begini Bu, kan biasanya saat pengumpulan jurnal awal itu kan kita mengumpulkan PPT yang dikonversikan ke PDF. Sedangkan untuk bentukan makalah dari Word ke PDF-nya itu biasanya tidak dikumpulkan karena di pengumpulan OASA itu cuma bisa 1 file. Kalau boleh saran Ibu, untuk kedepannya mungkin makalahnya juga bisa dikumpul, karena takutnya antara PPT dan makalah itu ada kekurangan di isian jurnal awal gitu, karena biasanya kalau pembuatan PPT itu kan meringkas isi makalah gitu, jadi takutnya mungkin di PPT kurang tapi di makalah itu bisa melengkapi begitu Ibu. Mungkin itu saran dari saya Bu. Terima kasih. Berarti Anda akan bersedia membuat 2 file gitu, 1 untuk diupload, 1 untuk waktu Webex gitu maksudnya? Maksudnya begini Bu, kan biasanya kita ngumpul jurnal awalnya itu berupa PPT yang dikonversikan ke PDF. Iya betul. Sedangkan biasanya kita sebelum buat PPT itu kan bisa buat bentukan makalah di Word kemudian dikonversikan ke PDF. Nah tapi kok gitu kerjanya? Mending Anda langsung buat PPT kan, nanti save as PDF. Maksudnya begini Bu, soalnya biasanya kalau di PPT itu kan dia mempersingkat isi makalah gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang menurut di PPT, nanti di bentukan makalah dari Word-nya itu bisa melengkapi itu gitu. Karena biasanya sebenarnya PPT itu apa sih? Sebenarnya PPT itu apa? Tidak gambar aja kan? Iya Ibu, dia PPT itu bentukan memperjelas gitu.
Tapi dengan Jadi syarat keterampilan Anda untuk membuat yang singkat itu menjadi komprehensif. Kenapa saya meminta Anda PPT kemudian di-uploadnya PDF, kan tinggal save file. Jadi nggak perlu buat makalah yang 10 halaman seperti Word itu, gitu. Kan saya mintanya cuma latar belakang, rumusan masalah, tujuan pustaka, prosedur, hasilan bahasan, kesimpulan daftar pustaka. Kan tujuan siap praktikum tuh udah ada. Tujuannya adalah misalnya tadi kalau kelarutan kita bahas deh, coba deh lihat bagaimana kita membuat PPT yang sesuai dengan tujuan praktikum. Coba di-share lagi sekali kelompok 3. Biar saya itu meringankan beban Anda loh. Kenapa harus buat makalah dulu baru dipotong jadi PPT gitu. Padahal udah ini yang hal yang mudah jadi Anda persulit. Silahkan kelompok 3 saya stop sharing dulu, Anda bisa share. Kita bahas dulu ya. Kelompok 3 PPT-nya. Coba dari pertama, kelarutan, praktikum kelarutan. Nggak ada, buatin PPT ya, praktikum farmasi fisik. Percobaan 4, kelarutan. Ya, kelompok 3, kelompok 5 ya. Kelompok 3, Ibu, mohon maaf. Copy paste. Ya. Kelompok praktikum farmasi fisik. Percobaan 4, kelarutan. Baru dalam kurung pengaruh pH, kosolvan, surfaktan, suhu, kelompok 5. Nama anggotanya sekalian dalam di depan. Oke. Lanjut. Berikutnya. Nah, ini yang menurut saya Anda belum paham bagaimana Anda memberikan informasi yang komprehensif dalam satu PowerPoint. Nanti Anda upload dalam bentuk PDF. Slide 1 seperti itu. Terus yang kedua adalah apa yang akan dibahas di dalam PowerPoint ini. Oke. 1, latar belakang. Oke, sekarang pendahuluan. Coba kita lihat di UASE diminta 1 cover latar belakang. Oke, latar belakang. Silakan. Lanjut. Latar belakang. Nah, ini kan bahasanya seperti Anda buat Word, kan? Tinggal copy paste di PowerPoint. Oke, yang namanya PowerPoint. Kekuatan dari poin, kan gitu. Jadi ya, kalau di PowerPoint kan ada 1, 2, 3, 4 atau bentuk kotak atau bulat dan numbering itu silakan dipakai. Oke, itu latar belakang. Oke, 1 apa? Itu dalam bentuk gambar atau skema. Itu namanya dalam latar belakang. Jadi bisa dah Anda menjelaskan apa sih pentingnya kelarutan ini, terus faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan itu dalam 1 slide. Jadi buat bagan. Jadi kalau gini kan tadi gitu, maunya saya panjang Bu, tapi nggak bisa dalam PPT, orang buatnya gini, gimana taunya kurang atau enggak? Ya, sudah. Nah, buat PPT kan butuh waktu nih. Kalau misalnya tugasnya saya berikan 1 hari sebelumnya, kan itu sebenarnya berat untuk Anda gitu. Harusnya tadi Bu, jangan dong dikasih 1 hari sebelumnya. Boleh kok, saya mau menerima masukan 3 hari sebelumnya Bu. Kan tugasnya udah di-declare di awal sebenarnya di UASE. Ya, makanya saya set di awal tuh tugas-tugasnya. Ya. Terus latar belakang. Nah, kalau gini kan kita, kalau Anda baca di rumah, kan Anda harus baca semuanya, melelahkan kan? Jadi kalau kita buat dalam bentuk poin, enak. Apa kelarutan itu, definisi kelarutan buat
farmakope, dalam kurung farmakope Indonesia 3 misalnya atau 4. Kayak gini kan teori banget. Nah, teori itu Anda dapat di kuliah, bukan praktikum gitu. Ya kan? Ya nggak? Kuliah itu ada nggak ngomongin kelarutan? Anda kuliah 2 SKS kan, farmasi fisik. Berikutnya latar belakang. Nah, tujuan praktikum kita apa di petunjuk praktikum? Tujuan praktikumnya apa? Ayo, tujuan praktikum di petunjuk praktikumnya mana? Cek lagi nih. Saya nggak inginnya kita itu kemana-mana tapi nggak fokus. Coba saya baca bahan kuliah, praktikum, petunjuk praktikum. Ke praktikum keempat. Tujuan praktikum ini adalah untuk mempelajari kelarutan suatu obat serta memahami dan mengetahui pengaruh pH, kosolven, surfaktan, dan suhu terhadap kelarutan suatu obat. Itu aja tujuannya. Udah diperbaiki ya, semua yang tidak bisa presentasi hari ini, diperbaiki ya PowerPoint-nya. Tujuan praktikum kita adalah yang tadi, mempelajari kelarutan suatu obat serta memahami dan mengetahui pengaruh pH, kosolven, surfaktan, dan suhu terhadap kelarutan suatu obat. Oke, nah. Terus rumusan masalah berarti bagaimana pengaruh pH, kosolven, surfaktan, dan suhu terhadap kelarutan suatu obat. Ya. Nah, sekarang lanjut berikutnya. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Definisi kelarutannya tolong diambil di yang Anda sudah tadi buat. Kelarutan menurut farmakope, jumlah bagian tertentu di dalam sejumlah pelarut, sejumlah gram atau mililiter bahan di dalam sekian mililiter pelarut atau sekian bagian pelarut. Ya, dalam kurung farmakope berarti. Oke, kalau ini masih bahasa kuliah. Oke. Terus lanjut pustaka yang Anda. Nah, ini pustaka ini harusnya tadi di latar belakang muncul. Oke. Kenapa kelarutan itu penting? Oke. Faktor-faktor mempengaruhi kelarutan. Ya. Sehingga dalam hal ini kita akan mengetahui pengaruh penggunaan konsolven, pH, suhu terhadap kelarutan parasetamol. Akhirnya gitu di latar belakang. Oke. Sekarang lanjut. Jadi penilaian pustaka itu meng-guideline kita menetapkan metode di praktikum. Itu namanya tinjauan pustaka. Kalau tinjauan pustaka tidak berhubungan dengan itu, jangan dimasukkan. Oke, lanjut. Belarut. Lanjut. Apa yang belum ada di PPT ini yang Anda khawatirkan tidak ada di dalam Word? Tadi siapa ya yang bertanya? Izin aku, Bu. Gimana? Saya takutnya maksudnya mungkin kurang jelas gitu takutnya, jadinya saya pikir mungkin makalah ini bisa jadi penunjang untuk Oke. Praktikum itu adalah prakteknya keilmuan Anda di kuliah. Ya, teori kan Anda udah dapat harusnya di kuliah.
Berarti praktikum ini lebih fokusnya ke metode kita keterampilan gitu. Udah. Jadi jangan banyak teori di sini karena kita praktikum. Oke. Bedakan ya, prinsip Anda semester 3 sekarang. Bedakan kuliah dengan praktikum. Kuliah Anda teori banyak banget sudah dapat di situ. Jadi Anda nggak perlu memunculkan teori itu di praktikum ini gitu. Jadi tinjauan pusaka ada yang meng-guideline Anda agar metode praktikum yang kita lakukan itu tepat atau valid gitu. Ya, mengapa kita melakukan pengujian, kenapa pakai kosolven di situ gitu. Kenapa kita mengukurnya pakai, kalau di video pembelajaran saya minta pakai spektro, di tugasnya saya tampilkan hasil pengukuran paracetamol pakai spektro, sedangkan di tinjauan pusaka, di petunjuk praktikum dia pakai titrasi. Ya, sebenarnya kalau Anda mau titrasi, kalau di metode yang Anda tampilkan di kelompok 3 ini tadi pakai titrasi, gitu ya, harusnya ya dijelaskan menentukan kadar paracetamol pakai titrasi itu titrasi apa yang dipakai, apakah asidi alkalimetri ataukah dengan nitrimetri gitu. Jadi apa ya, to the point, apa yang harusnya kita dapatkan di praktikum ini yang harusnya Anda jabarkan secara gamblang. Oke, pustakanya jadi yang berhubungan dengan yang kita lakukan, misalnya tadi kosolven yang biasa digunakan itu apa selain propilen glikol? Ya, ada polietilen glikol, ada gliserin, ada etanol. Kenapa dia bisa meningkatkan kelarutan? Misalnya dia berkaitan dengan konsumsi dielektrik. Konsumsi dielektrik akan berkaitan dengan polaritas sistem. Jadi karena paracetamol ini sedikit non-polar, berarti air itu nggak cukup melarutkan. Jadi kita butuh yang memainkan konsumsi dielektrik. Nah, itu bisa kita jadikan pembahasan nanti kenapa penambahan propilen glikol bisa misalnya meningkatkan kelarutan gitu. Oke. Terus berikutnya ini ya boleh, tapi kalau PowerPoint ini sebenarnya nggak diperbolehkan seperti ini ya. Ini kan screenshot ya. Nanti diketik aja udah larut. Oke. Dan paracetamol itu ada di sini, di agak sukar larut karena 1:70. Nah, ini disleskan, dikasih lingkaran gitu. Karena kita ngomongin paracetamol di praktikum ini gitu. Jadi teori itu nggak sekedar teori yang nggak berbicara apa-apa. Ya, lanjut. Lanjutkan. Nah, sebenarnya praktikum ini saya menginginkan Anda itu tahu apa yang Anda kerjakan dan manfaatnya untuk apa. Dan tiap poin yang Anda buat di latar belakang itu bisa kita jadikan bahan untuk membahas. Jadi nggak sekedar kita membuat. Nah, karena ini praktikumnya kering ya, saya harapkan studi pusaka kita kuat gitu. Sebenarnya itu yang maunya kita targetkan di praktikum farmasi fisik ini. Oke. Terus faktor-faktor mempengaruhi kelarutan, nanti Anda dikasih yang banyak Anda bahas, malah yang berkaitan dengan praktikum kita hari ini adalah kosolven, kemudian surfaktan, dan suhu. Nah, itu yang harusnya dipanjangin nih. Gitu. Yang tidak kita lakukan di praktikum ya sekedar aja. Kalau ini kan kebalik nih, sifat solut dan solven, pengaruh pH. Nah, kita tidak mempraktekkan pH di sini. Oke, kita hanya mempraktekkan penambahan kosolven, nah surfaktannya malah nggak ada. Gimana sih mekanisme surfaktan bisa meningkatkan kelarutan misalnya. Gitu. Ya, lanjut. Spektrofoto. Nah, ini yang nggak konsisten kan Anda di tinjauan pusaka ada spektro, tapi di metodenya Anda pakai yang titrasi gitu. Nah, dapat apa Anda dapat informasi ini kalau Anda pakai metodenya titrasi gitu. Nah, itu kesalahan di tinjauan pusaka. Spektro UV visible kita gunakan untuk mengamati obat-obat yang punya gugus kromofor kan gitu, yang bisa memberikan absorbasi pada panjang gelombang sekian.
Kalau UV sekian, kalau visible sekian gitu. Terus, nah bagaimana caranya paracetamol itu bisa memberikan absorbansi berapa lambda maksimalnya. Nah, itu di pustaka. Lihat UV atau visible dia. Karena kita ngukurnya pada 240 nanometer. Oke, karena dia ada gugus yang bisa memberikan serapan pada pH segitu. Kemudian lanjut pemberian bahan. Oke, yang dipakai Twin 80. Oke. Nah, di tinjauan pustaka tadi harusnya Anda bahas nih Twin 80 itu surfaktan apa? Non-ionik yang hidrofil. Ya. Dengan penambahan surfaktan yang hidrofil ini, bagaimana kira-kira kelarutan paracetamol itu? Gitu. Nah, lanjut. Surfaktan yang kita gunakan nggak hanya twin ya, nanti dicari non-ionik yang lain selain twin. Kemudian acetaminophen, nama lainnya paracetamol. Oke, kemudian lanjut. Ini untuk apa ya? NaOH? Untuk apa? Anda gunakan untuk apa? Kelompok 3. Penetapan kadar. Kelompok 3. Coba prosedur kerjanya. Ada nggak pakai NaOH? Kan kita... Nah, NaOH untuk apa? Prosedur kerja pakai pH. Ya, NaOH untuk apa? Bisa dijawab? Izin jawab Bu, untuk penentuan pengaruh pH itu terhadap larutan. Jadi kan itu ada HCl dan NaOH. HCl itu pH asalnya, sedangkan NaOH-nya itu untuk pH basah. Oke, untuk membuat kondisi basah ya. NaOH berapa normal yang dipakai? Gimana caranya buat NaOH tahu? Itu yang kita diskusikan harusnya di WebEx. Gimana caranya buat NaOH? NaOH itu padatan, kemudian membuat larutan NaOH. Gimana caranya bisa? Atau sudah di luar kepala, di luar jangkauan kepala? Karena nggak pernah praktikum. Untuk membuat NaOH-nya tergantung dari molaritasnya. Nah itu makanya saya tanyakan di prosedur kerja, berarti kan NaOH berapa normal untuk berapa molar, kan gitu. Iya, yang lain paham nggak? Anak semester 3 yang belum pernah praktikum di farmasi fisik, paham nggak membuat NaOH misalnya 1 normal? Bisa nggak? Sudah bisa? Belum? Udah kuliah praktikum analisis kan? Bisa nggak? Bisa? Atau nggak bisa? Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa. Bisa nggak? Ya silahkan, Kadek Yunita. Gimana caranya? Untuk membuat NaOH, misalkan NaOH 1 molar, jadi kan sudah diketahui molarnya berapa, lalu misalkan kita timbang dia berapa gram untuk mencari, kita untuk membuat perhitungan molnya, karena rumus molar kan molaritas sama dengan mol per volume seperti itu. Jadi misalkan pada molaritas 1 dengan volume 100 ml, maka kita perlu perhitungan 4 gram NaOH per PM-nya itu 40, jadi kita dapat 0,1. 0,1 per volume kita convert dari 100 ml menjadi liter menjadi 0,1, jadi 0,1 per 0,1 menjadi 1 molar, seperti itu Bu. Yang lain bisa? Yang lain bisa? Anda nimbangnya berapa gram jadinya kalau buat 1 molar?
Molar itu kan mol per kolom. Kalau buat 1 liter berarti berapa gram? 4 gram, GM-nya Ibu. udah 40, udah ditauin, gimana? Kita menimbang NaOH padatnya sebesar 4 gram, Ibu. Oke, yang lain bisa nggak? Bisa nggak? Jadi tugas saya itu memberikan review lagi. Bukan hanya saya tekno, tapi hanya belajar tekno, enggak. Jadi ilmu yang lain harus dikuasai juga. Yang lain bisa ya? Udah pintar-pintar kan? Yang lain? Nanti benar-benar terjerat di dalam hutan belantara nih kalian. Bisa nimbangnya 4 gram, di add air sampai dengan 1 liter. Kemudian kalau diminta membuat 0,1 molar dari stok 1 molar, bisa nggak? Yunia? Dikadek Yunia, bisa nggak? Yang kita pakai misalnya NaOH 0,1 molar. Kita tadi udah buat stok 1 molar, bisa nggak? Berapa volume NaOH 1 molar yang diambil? Kalau kita butuhnya 100 ml NaOH 0,1 molar. Yunia, Pak Yunia. Ibu, kita butuhnya 0,1 molar, Ibu. Gimana caranya? Dari stok 1 molar tadi. Apakah kita nimbang, tetap? Jeng. Mohon maaf, Bu. Kita mau bikin sediaan yang 1 molar. Sedangkan stok NaOH yang kita punya 0,1 molar. Stoknya tadi dengar nggak teman Anda buat 1 molar, nimbang 4 gram, tidak 1 liter. Terus sekarang dari situ kita butuhnya 0,1 molar. Gimana caranya? Izin menjawab, Ibu. Ya, silahkan. Yuk. Baik, Ibu. Saya Julio, NIM 19. Bisa kita encerkan, Ibu, untuk memperoleh 0,1 molar. Iya, gimana caranya? Berapa? Jadi, kan kita sudah punya nih 1 liter dengan konsentrasi 1 molar. Jadi kita langsung masukkan ke rumus, kita dapat perhitungan untuk volume yang kita ambil. Kita ambil nanti itu untuk V1-nya itu adalah 10.000 mili, Bu. 10 liter. Karena 1 liter. Oke, terus? Jadi nanti untuk untuk dalam 10.000 mili ini konsentrasinya itu sudah 0,1 molar, Ibu. Terus berapa yang diambil? Berapa mili? Stoknya berapa mili diambil? Sorry. Pakai rumus apa? Kalau ingin membuat 10.000 mili kita ambil semuanya, Ibu. Kalau misalkan kita ingin membuatnya, kalau kita hanya butuh 100 ml 0,1 molar, berapa 1 molar yang diambil? Berapa larutan stok 1 molar yang diambil? Baik, Ibu. Sebentar. Dihitung. Rumusnya V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Berarti nanti kita ambil 10 mili saja, Ibu, untuk yang 1 molar tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas beker atau Labuelen Meyer, kita masukkan terus kita add air aquades sampai volume 100 mili, Bu. Bolehkah? Pakai beker gelas dan Erlenmeyer? Boleh? Untuk melakukan pengenceran? Mohon maaf, Bu, salah, Ibu, salah. Saya grogi, Bu. Untuk mengencerkannya itu nanti kita pakai ini, Bu. Labu ukur, Ibu. Oke. Yang belum paham, yang gini-gini nih yang penting kita nih.
detail kita melakukan praktikum itu nggak hanya sekedar kita lewat aja. Nah, itu yang saya inginkan muncul di Webex ini, kenapa tugas itu diberikan di awal. Gitu. Biar kamu tahu nanti kalau di lab, walaupun praktikum kering, setidaknya langkah pertama yang kita lakukan ini begini loh. Kalau menyiapkan NaOH larutan itu, dari yang padatan itu gimana sih caranya membuat, nanti nggak akan disediakan oleh laboran, tidak. Jadi Anda yang menyediakan reagen, reaksi. Nah, kalau keilmuan itu belum Anda pahami, ya gimana nanti Anda menerapkan ini di praktikum gitu. Oke, yang belum paham dicatat ya tadi gimana kita membuat NaOH dari padatan menjadi larutan yang karena kita gunakan untuk melarutkan paracetamol. Kemudian kalau misalnya kita butuhkan hanya 0,1 atau 0,01 molar, gimana kita ngambil dari stok itu berapa mililiter. Kemudian caranya mengencerkan, kita nggak boleh pakai Erlenmeyer, kita nggak boleh pakai beker gelas, harus pakai labu takar, karena di situ add sampai volume 100 ml, misalnya add volume 250, add volume 50. Jadi labu takar itu banyak ya ukurannya. Oke. Nah, itu prosedur kerja, pengaruh pH, kemudian diaduk, kemudian diukur menggunakan metode. Nah, titrasi apa yang Anda gunakan ini harus dicari. Karena paracetamol itu punya unsur N-nya, jadi Anda lihat titrasinya, misalnya kalau misalnya dia asam, berarti yang dipakai adalah titrannya adalah basa, karena kan kebalikannya. Titrasi asam basa itu asam dititrasi dengan basa, atau karena dia punya gugus N berarti nitrimetri yang dipakai, misalnya gitu. Coba dicari ya, karena di videonya, video pembelajaran saya set adalah pakai spektrum ya, tinggal diukur aja absorbansinya pada panjang gelombang maksimal, nanti akan keluar absorbansinya, kemudian nilai absorbansi itu dimasukkan ke dalam kurva regresi standarnya. Jadi kita sudah membuat beberapa rangkaian paracetamol yang sudah kita ketahui konsentrasinya, nanti diukur absorbansinya, kita buat hubungan antara konsentrasi dengan absorbansi, akhirnya kita dapat kurva regresi linier. Nah, absorbansi sampel Anda pada pH dengan dalam larutan HCl atau larutan NaOH, kita masukkan ke dalam kurva kalibrasi itu ya, sehingga nanti akan dapat kadar. Nah, kadar itu yang saya tampilkan di tugas. Nah, itu hasil pengolahan setelah kita masukkan dalam kurva kalibrasi paracetamol standar gitu. Nah, itu yang Anda harus lihat pengaruhnya. Apakah ada pengaruh, misalnya kok di situ adalah konsentrasi fosfolven pada 10, 25 dan 50, gimana trennya? Apakah terjadi peningkatan dan kira-kira kenapa? Misalnya kok terjadi peningkatan seiringnya penambahan fosfolven, kenapa? Nah, itu yang dibahas di hasil dan pembahasan. Oke. Kalau di praktikum itu harusnya kita sebelum melakukan pelarutan paracetamol, kita harus set nih lingkungannya pada suhu 37 karena suhu kita 37 ya. Kemudian diaduk pada waktu tertentu, kita biarkan dia melarut gitu ya. Kalau kita tidak gojok atau kita tidak berikan waktu untuk melarut, nanti dia tidak larut pada sistem yang kita buat, baik asam, baik penambahan surfaktan ataupun baik penambahan fosfolven. Gitu. Dan lanjut lagi dari prosedur kerja, nanti kalau Anda masih kekeh dengan titrasi, tolong dicari cara penetapan kadarnya pakai titrasi apa, sehingga nanti bahannya yang Anda butuhkan ditambahkan lagi di alat dan bahan. Oke, kalau misalnya pakai spektro ya tinggal diukur kadarnya pakai spektro, cuma dilihat lambda maksimalnya berapa si paracetamol ini. Ya, lanjut. Prosedur kerja, lanjut. Slide-nya. Lanjut. Macet ya? Oke, masih ada 15 menit sebelum ada post test nanti. Oke. Nah, gitu.
Oke. Jadi dilanjutkan nanti di laporan akhirnya Anda tambahkan pengolahan data dari hasil praktikumnya yang sudah saya attach di tugas di OASE. Di situ nanti Anda bahas trennya, misalnya Anda bandingkan antara kelarutan paracetamol dengan peningkatan konsentrasi dari kosolven yang kita gunakan. Itu aja yang harusnya kita buat di hasilan pembahasan. Jadi nggak perlu membahas karena pengaruh pH, karena pengaruh suhu, gitu. Karena datanya nggak ada. Itu yang data yang sudah ditambahkan di OASE hanya pengaruh kosolven, gitu. Dan ada yang ingin ditanyakan lagi dari praktikum keempat ini? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi yang Anda buat presentasi ini tinggal di convert menjadi PDF gitu. Jadi nggak double kerja buat makalah, buat PowerPoint gitu. Buat PDF, ya udah di-upload itu PDF. Kenapa? Karena saya inginnya Anda protect malah PDF Anda biar tidak bisa dikutak-atik, di copy paste gitu. Karena sistem kita online, mungkin bisa diakses oleh orang banyak gitu. Nggak kasihan tuh kerja sulit-sulit terus di copy paste gitu. Nah, Ibu izin bertanya sedikit. Ya, silakan. Mungkin mengenai videonya, Bu. Kan di video yang Ibu kasih sama di makalah yang di PPT yang kami buat tuh agak berbeda prosedurnya. Nah, di sini saya bertanya, tadi kan sempat nonton video Ibu. Terus pada langkah ke-7 itu kan mengenai tabung, Bu. Pada langkah ke-7 kan sudah dipindahkan sampel yang sudah berisi paracetamol dan surfaktan, tabung reaksi. Nah, kenapa bisa pada langkah nomor 9 itu kita perlu lagi mengganti tabung dengan yang baru, Bu, seperti itu. Dan mengenai penggunaan filter itu, kenapa harus kita menggunakan filter, Bu, seperti itu? Karena di petunjuknya itu beda gitu, Bu, langkahnya. Ya, karena petunjuk itu pakai metode titrasi, Bu. Itu pakai metode titrasi, Bu. Titrasi. Sedangkan di video itu pakai metode spektrometri. Spektro itu kalau ada pengotornya, absorbansinya nggak valid, nggak sesungguhnya. Sehingga kita harus saring dia, makanya pakai membran. Ya. Udah? Dan kenapa harus 2 tabung? Yang pertama tabungnya adalah untuk mengambil supernatannya, kan gitu? Ya nggak? Iya, kan harus kan diambil kan pakai holder juga diambilnya, ada saringan situ ngambil. Jadi kita ngambil yang benar-benar terlarut dulu di dalam cairan yang melarutkan tadi, karena adanya kosolven. Bagian atasnya itu berarti yang larut, sedangkan yang bagian bawahnya itu perlu waktu untuk melarutkan. Jadi kita bisa menambahkan kosolven yang lain misalnya untuk meningkatkan kelarutannya gitu, misalnya gitu ya. Nah, kita ambil, kemudian kita masukkan ke tabung, kan gitu. Nanti ada reaksi nggak? Direaksikan dulu nggak? Kalau pakai visible, harus direaksikan dulu biar dia berwarna, baru bisa memberikan absorbansi. Kalau dia UV, ya nggak perlu direaksikan. Anda lihat langkah ke-8-nya apa di situ? Langkah ke-8-nya apa? Kalau bisa cerita. Saya udah lama tuh buatnya. Oke. Jadi intinya tadi ya, kalau pakai spektro UV, kita tinggal ambil supernatannya. Kalau dia pakai spektro visible, karena spektrofotometer itu ada UV visible ya. Kalau visible berarti kita harus reaksikan dengan reagen tertentu sehingga dia bisa berwarna gitu ya. Sehingga dia bisa kita deteksi dengan panjang gelombang visible. Visible itu yang bisa dilihat dengan mata. Visible. Oke, bisa dilihat perubahan warnanya.
Oke, karena ada gugus kromofor di situ. Baik Bu, apa suara saya terdengar Bu? Ya, sedengar? Iya. Iya, gimana? Untuk langkah ke-8-nya itu pemasangan filter folder itu Bu. Oh ya udah untuk meyakinkan bahwa absorbasinya tidak terganggu dengan bagian paracetamol yang tidak larut, ya. Ya, karena nggak boleh ada begitu ada paracetamol kan nggak larut. Sekarang berapa besar sih yang larut di dalam sistem yang kita tambahkan kosolvan itu kita deteksi benar-benar pada T sama dengan 30 menit penggocokan itu. Oke, kalau misalnya kita tingkatkan propilen glikolnya, konsentrasinya pada T yang sama, logikanya dia meningkat lagi gitu. Jumlah nilai absorbansinya. Nilai absorbasi itu akan relevan atau setara dengan kadar nanti karena kita masukkan ke dalam kurva baku. Jadi kalau di analisis Anda belajar kita harus mengamati absorbansi itu pada 0,2 sampai dengan 0,8 untuk menghindari kesalahan. Ya, oleh sebab itu muncullah ada tahap mengencerkan tadi, ada ya, sehingga absorbansinya berada pada rentang 0,2 sampai dengan 0,8. Oke, jadi farmasi fisik ini nyambung dengan keilmuan Anda di analisis sebenarnya. Ya, tidak hanya cukup kita tahu karakteristik fisik, tapi kita bisa menetapkan akibat perlakuan kita itu terhadap karakteristik kimianya. Oke, penetapan kadarnya bisa kita belajar dari praktikum keempat ini. Ya. Oke, saya sarankan di prosedur kerja Anda pakai yang spektro aja karena tugas yang muncul itu adalah data setelah penetapan kadar menggunakan spektro. Jadi jangan titrasi. Oke, kalau titrasi berarti Anda cari lagi metode untuk melakukan titrasi itu gimana caranya. Berarti ngulang lagi bahan ditambahkan, kemudian di tingkat pustaka dirubah titrasi bukan spektro. Ya, tergantung Anda sih Anda mau pakai penetapan kadarnya apa. Saran saya sesuaikan dengan tugas yang sudah diberikan. Ya? Cukup ya? 7 menit lagi Anda harus proses. Terima kasih Bu. Oke, sambil berjalannya waktu kita tetap diskusi, nanti kita perbaiki, masih ada 6 praktikum lagi yang harus kita selesaikan di praktikum farmasi fisik ini. Semoga dengan diskusi melalui Webex ini ada 1 atau 2 poin yang belum jelas di video pembelajaran maupun di petunjuk praktikum yang harusnya bisa kita diskusikan di forum seperti ini, di room seperti ini. Oke? Udah? Terima kasih ya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Sampai berjumpa 2 minggu lagi di praktikum berikutnya.